Di sebuah musim dingin yang bukan di kawasan Nganjuk, terdapat seorang babang yang bukannya menghangatkan diri, ia lebih memilih mengcosplay menjadi Hayam Maling dengan menangkap seorang barudak yang baru pulang healing menggunakan mobil semprotnya. Hey, what the fuck? Ternyata alasan barudak Hayam Maling ini bukan bertujuan ngemaling, melainkan mendatangi rumah seorang pembunuh yang kemarin baru aja habis membuat wasted seorang emak dan anaknya, tak seperti di Wakanda yang ladusingnya wasted akibat meminta uang setoran ke acara sambung ayam. Waduh. Untuk balas dendam, babang ini langsung menikam temannya sampai wasted. Sedangkan teman satunya lagi berhasil terkena tembakan mautnya, tapi bukannya bahagia, si babang malah ketar-ketir melihat si babang pelontos ini mau wasted. Ketika mau keluar, ternyata rumah tersebut sedang kedatangan tamu, pasukan bandar daun ubi yang tidak halal. Hasil dengan susah payah, babang ini berusaha mencari jalan keluar lain. Hingga hasilnya ya, si babang pun malah ikutan menyusul si korbannya ke akhirat. Berbulan-bulan setelah tragedi Hayam Maling wasted itu, terdapat seorang mbak-mbak artis yang lagi viral bukan karena jogetan velocity-nya, melainkan memang dari karya-karyanya, makanya disebut artis. Perkenalkan, mbak-mbak ini bernama Sky Rally, panggil aja Sky, yang karyanya membuat sebuah lagu dipadukan dengan sebuah atraksi joget-joget. Okay. What happened? Kehidupan Sky tiap harinya cuman ada acara kegiatan manggung sampai lupa mengabari teman di Facebook Pro-nya untuk ngabar ML. Dimana di hari itu juga saat Sky sampai di apartemen padahal udah disuruh tidur oleh emaknya, si Sky malah pura-pura masuk apartemen dan keluar lagi untuk sedikit menikmati hidup. Kala itu Sky datang ke temannya yang menjual obat-obatan tidak halal untuk pereda nyeri dan sedikit ngefly ke angkasa hingga ke antariksa. Namun temannya malah menyambut Sky dengan pedang katananya akibat mengira ladusing, apalagi temannya ini udah sedikit gila akibat kebanyakan memakai daun ubi. I'm so sorry about that. The worst! Babang ini bernama Lewis yang tiap malam melakukan kegiatan seperti ini. You know? Dan ketika Lewis pergi ke belakang untuk mengambilkan Sky obat yang diminta, Sky pun merasakan hal yang aneh karena tiba-tiba suara hening. Dan ketika mencoba mencari Lewis ke belakang, ia pun kembali mendadak lupa ingatan, bertanya-tanya kenapa Sky bisa ada di sini, sampai akhirnya cangkem Lewis mendadak keselak batu ginjal. Baru aja khawatir dengan Lewis, kini Sky lebih mengkhawatirkan nyawanya karena Lewis tiba-tiba kesurupan jurik Amerika. Dengan menggeprek-geprek wajahnya sendiri menggunakan plat gym hingga wasted. Anjing, ternyata jurik Indo tidak seburuk yang kita kira. Melihat temannya wasted dengan wajah yang tidak normal, tentunya membuat Sky langsung ingin menelpon polisi. Tapi akibat dirinya takut terlibat, ia pun langsung kembali ke apartemennya, yang kemudian memilih menghilangkan nyeri menggunakan sebotol air ketimbang mengkokop satu pil obat yang tidak halal. Kebiasaan selebritis, guys. Dikasih rejeki berlebihan, bukannya bagi-bagi rendang 300 km malah dipakai ngobat. Ketika hendak tidur, Sky pun merasakan kamarnya ada sesuatu dan ketika celingak-celinguk, ia pun sempat melihat Lewis yang udah menjadi jurik tepat berada di depan kasurnya, sampai membuat Sky kini ketar-ketir dan tidak bisa tidur. Di saat dirinya dipermak agar lebih good looking, terlihat tatapan Sky begitu kosong setelah apa yang dilaluinya kemarin. Bahkan, emaknya yang melihat anaknya sedikit seperti wibu introvert mulai memberikan tutur katanya sampai cangkem emaknya disuruh stop oleh anaknya.
Tak berselang lama, datanglah babang bernama Darius yang kedatangannya untuk menyuruh Sky sebagai pembawa pidato untuk Yayasan Anak Yatim Piatu Besutan Amerika, dan minusnya Sky tak diberikan karpet merah serta bayaran yang spektakuler, mengingat hal ini dilakukan secara sukarela. No press, none of that annoying stuff. Music inspires hope. It's a foundation for underprivileged youth. Selain memiliki kerjaan sebagai penyanyi, Sky juga memiliki sampingan sebagai foto model yang siap di-endorse oleh beberapa perusahaan pakaian tanpa menghina pakaiannya jika bahannya terbuat dari knalpot Mamang Recing. Itu mah kode biru. Pakaian jenis apaan ini anjing? Nah, selesainya bekerja, Sky yang teringat akan muntahnya di TKP membuatnya mencari di Google cara menghilangkan muntah secara virtual memakai jasa dukun karena ia takut terseret kasus kematian Lewis, mengingat polisi di Amerika tak bisa ditombok seperti besutan di Wakanda. Tak berselang lama, sebuah pesan tanpa nama pun masuk yang menanyakan tentang keberadaan Sky di apartemen Lewis kemarin malam. Namun, pesan itu pun teralihkan oleh sebuah suara yang terdengar samar di dalam kamarnya. Dan saat melihat ke cermin, surprise! Ternyata jurik temannya udah berada tepat di belakangnya. Meskipun hal itu hanyalah imajinasi. Why were you screaming? I saw a spider. Hari-hari pun berlalu, kini Sky mulai menggalau permanen akibat apa yang dilihatnya. Bahkan saat latihan sebelum manggung pun dirinya tampak menggalau sendirian seperti orang introvert memikirkan hal apa yang telah terjadi pada dirinya. Ya gimana nggak galau anjing? Lu cerita lu masuk penjara, lu simpen, lu stres terus gila. Di hari jumpa fansnya, terlihat Sky berusaha menyembunyikan kegalauannya dengan mengajak para fansnya foto satu persatu. Namun ketika ada seorang fans bernama Alfredo, ia ternyata adalah dukun penerawang besutan Amerika yang tahu isi hati Sky hanya ketika melihatnya saja. I can see you're sad on the inside. Tapi hal itu justru membuat Sky ketar-ketir karena takutnya fansnya yang tadi kesurupan jurik temannya. Setelah merasa cukup baik ketika ingin melanjutkan sesi jumpa fans, Alright, who's next? Anjayani, bocil kematian besutan Windah Basukernes pun malah ngespon di sana dengan senyum perusak saldo dana orang tuanya. Bahkan ketika melakukan sesi foto, Cheese. anjing ngeselin banget senyumannya. Singkat cerita, ketika sore harinya, Sky pun terus memandangi HP-nya karena dikirimi pesan oleh orang yang tak dikenal. Dan merasa dirinya udah muak ingin memuntahkan seluruh isi otaknya, kini Sky terpaksa menghubungi temannya bernama Gemma, kalau di Wakanda biasa disebut Kak Gem, untuk datang ke apartemennya mendengarkan isi curhatannya yang ingin dikeluarkan. Anjas, dikeluarkan udah kayak apa aja dikeluarkan anjing. Nah, hingga hari berganti wallpaper alias malam, Gemma pun belum juga datang sehingga Sky mengisi waktu luangnya dengan mengambil sebuah buku yang isi gambar matanya. Ini film kok ada bau-bau Illuminati-nya anjing? Namun ketika lagi enak-enak memainkan piano, sebuah gelas terjatuh pun terdengar. Dan saat Sky mencoba mendatangi sumber suara, Hello? tapi tidak ada apa-apa. Tapi baru aja ingin menyapu gelas yang pecah, Sky pun terbagongkan melihat sebuah baju yang tadi pagi pernah ditandatanganinya dan itu milik Alfredo. Bahkan saat menuju kamarnya, begitu bagongnya Sky melihat sempak Alfredo udah berisikan berceceran di lantainya, termasuk juga si babang Alfredo yang udah menunggu di pojokan ruangan. Saat kabur, tiba-tiba Gemma pun udah ada di depan kamarnya dan saat itu juga Alfredo pun udah menghilang dari LAN yang seperti memakai flicker. Sky, what's going on? Dengan kehadiran Gemma, kini keadaan Sky mulai tidak ketar-ketir lagi karena ada temannya yang bisa ditumbalin jika ada Alfredo. Dan baru aja hadir, kini Gemma langsung to the point menanyakan hal apa yang ingin diceritakan. Meskipun mereka setahun lebih tak pernah ketemu akibat memiliki masalah dalam pertemanan. Contohnya Gemma disuruh pick tank malah pick Granger skin Megatron. Ya nggak salah juga sih, sama-sama tank. Am I ride or die? Okay, before we start
Di sana Sky langsung bercerita tentang dirinya ke apartemen Lewis untuk beli obat pereda nyeri, tapi malah dibuat nyeri berlebihan oleh Lewis dengan tingkahnya yang begitu gila. Bahkan baru aja di sana beberapa menit, Lewis tiba-tiba keselak batu ginjal hingga membuatnya mangap tak karuan. Dan yang lebih membuat Sky ketar-ketir ketika melihat Lewis kesurupan jurik bodybuilder dengan mengambil sebuah plat gym untuk menggedik-gedik wajahnya sampai wasted. Mendengar itu, Gemma langsung menyuruh Sky untuk jangan lapor polisi karena bisa menghancurkan karirnya sebagai selebritis bukan seleb karbitan yang setelah ada kasus malah terbang lagi menuju yang tak terbatas melampauinya dengan cara pindah agama. Cuaks. Nah, malam itu juga Gemma menemani Sky di apartemennya, tapi tetap saja ia selalu terbangun di tengah malam karena sebuah mimpi buruk. Bahkan saat bercerita tentang mimpinya, Sky pun tak sengaja melirik ke arah Gemma yang ternyata... Gemma? Tetapi seketika semua itu hanyalah imajinasi karena hari tiba-tiba sudah berganti warna, ditambah dengan kehadiran emak Sky yang menandakan jika ia telat datang ke sebuah acara. Hari itu juga, Sky melakukan latihan sebelum acaranya dimulai, mulai dari peregangan sampai teriak-teriak kagak jelas. Karena ketika tampil, wadaw, cuman di Mama Rika artis tampilnya kagak kaleng-kaleng anjing. Dengan menggunakan pakaian yang dibuat dari kaleng susu Prenagen, Sky pun awalnya begitu percaya diri melakukan atraksi joget geol-geolnya, tapi baru beberapa menit lagu terputar, tiba-tiba kakinya mengalami sedikit kesemutan dan sedikit patah di bagian tulang keringnya, namun tak ada satupun yang peduli karena itu semua hanyalah imajinasi. Beginilah guys, azab jika lu perform make pakaian baju dan sempak doang. Karena kejadian ini, kini Sky langsung mengurung dirinya di kamar, tapi ternyata kamarnya lebih horor lagi ketimbang kejadian barusan. Kala itu Sky langsung memanggil asistennya dan langsung memecatnya karena disangka jika ia pelaku dari pengkomeng acak adulan kamarnya. Namun sang ibu berusaha meyakinkan bahwa Josh seharian bersamanya dan tak mungkin melakukan hal segoblok ini. Bahkan sang ibu menyangka jika anaknya kembali menggunakan narkoboy akibat melihatnya sedikit tidak waras kebanyakan bacotnya ketimbang mencari jalan keluar dari masalah. Meskipun anaknya udah terlihat agak sinting, sang ibu masih tetap kekeh menyuruh Sky tampil malam ini juga akibat dirinya udah berjanji dengan Darius untuk menghibur satu yayasan. Karena terpaksa dan udah janji, kini malam harinya Sky pun tampil ala kadarnya dan mencoba meng-WA Gemma agar hadir malam ini di apartemennya. Namun tiba-tiba sebuah pesan dengan nomor rahasia kembali meng-SMS Sky hingga membuatnya mendadak gugu gaga dengan bibir yang tidak rata dengan lipstik. Ketika berpidato, Sky pun mengalami masalah pembacaan karena mesin baca teks proklamasinya rusak. Hingga ia pun berusaha berpidato tanpa teks dengan berbicara sesuai rekomendasi keyboard. Well, when I think about what I wish someone would have... Then again, music did almost kill me. Alhasil acara itu berubah menjadi ketegangan karena para hadirin kagak ngerti apa yang dibicarakan oleh Sky. Terlebih lagi muncul sosok jurik Amerika lagi di acara itu yang membuat Sky kembali ketar-ketir. No, stay away from me. Yang padahal di depannya tak ada satupun penampakan jurik Amerika hingga membuat para hadirin pada bagong. Karena niat hati datang mendengar pidato dari Sky malah mendapatkan acara topeng monyet dari seorang artis, tapi bohong. Kali itu Sky tak sengaja mendorong seorang nenek-nenek sampai nenek-nenek itu mengalami almarhum. Jadinya malam itu juga berubah menjadi malam acara duka serta beberapa orang menuntut Darius serta emak Sky dalam insiden ini. Ketika menggalau, sebuah nomor tak dikenal kembali mengirimi pesan untuk merekomendasikan untuk melakukan temu kangen karena ia bilang bahwa ia bisa membantu Sky.
Merasa sudah muak dengan semua ini, kini Sky mendatangi lokasi si pengirim pesan dan bertemulah ia dengan Babang ini. Di mana ternyata sebelum kematian Lewis, ia juga pernah memperingatinya, namun kagak didengar oleh Lewis akibat sibuk ngeginting. Jadi kata si Babang ini, yang terjadi pada Lewis sejenis kerasukan jurik Mama Rika. Gua serius anjing? Ya, semacam iblis. Di mana iblis ini meneror lewat apa yang dilihat oleh korbannya, seperti Sky yang selalu melihat orang dengan senyuman perontok saldo dana. Dan ketika orang itu udah frustasi dan ingin bunuh diri, siapapun orang yang berada di dekatnya sebagai saksi mata, ia akan menjadi target baru si jurik Mama Rika ini, yang kemudian terus-menerus seperti itu sampai Manusia di Muka Bumi Unlimited Edition. Mendengar saudara Babang ini juga wasted dengan cara yang sama, cuman tutorial wastednya karena keselak kunci T ke dalam mulutnya, membuat Sky kini percaya perkataan si Babang ini. Namun ketika tahu cara agar tak diganggu oleh jurik dengan membuat korbannya wasted tanpa ada saksi mata, membuat Sky terbagongkan dengan rencananya. Yang padahal niatan Babang bernama Morris ini hanya membuat jantung Sky berhenti berdetak untuk beberapa detik menggunakan sebuah alat yang udah dipersiapkan sejak lama. Karena penyamarannya terbongkar, kini Sky kembali ke apartemennya dan langsung mengemas pakaiannya untuk minggat dari kota ini yang tiap hari membuatnya begitu frustasi. Seperti itu contohnya. Namun ketika emosinya udah agak redaan saat hendak keluar dari kamarnya, surprise! Satu batalion dengan senyuman You Keep Smile-nya muncul menghadang jalan Sky. Yang dimana meskipun berusaha meyakinkan ini hanyalah imajinasi, ternyata mereka tak juga kunjung menghilang. Kala itu bukannya mengamuk mengeluarkan QB di dalam dirinya, Sky hanya bisa terpaku bagong menatap sekelilingnya, sampai akhirnya mereka melakukan aksi ala-ala pesilat PSTH, yaitu mengkroyok Sky. Di mana saat itu Sky tiba-tiba bermimpi kembali ke masa lalu di saat ia lagi enak-enak menggunakan obat melalui hidungnya. Sebuah insiden kecelakaan terjadi yang menewaskan ayang bebnya bernama Paul. Nah, ketika terbangun, Sky pun udah berada di sebuah klinik dan mendapatkan penanganan akibat kata maknya kepala Sky menggedik sebuah meja dapur. Kala itu meskipun udah berusaha dijelaskan jika anaknya mengalami hal yang aneh, si mak lampir ini tetap fokus pada tour besok malam yang akan diadakan, walaupun si Sky udah menolak berkali-kali karena dirinya mengalami sesuatu yang susah dijelaskan. Ketika terjadinya perdebatan, tiba-tiba mak Sky ikutan kerasukan jurik Mama Rika. Mom, you're putting the work. Mom, you don't understand. No, wind up, toy. You don't give a shit about me. Bahkan dengan GG Gamingnya, si jurik membuat wasted emak Sky menggunakan sebuah kaca yang dihancurkan. Dan lagi-lagi ketika hendak keluar, tiba-tiba kaca itu berpindah ke tangan Sky, membuat seolah-olah Sky yang membunuh emaknya. Meskipun udah berusaha berpikir kalau ini tidak nyata, tetapi itu tak membuat imajinasinya berubah, melainkan apa yang dilihat oleh Sky memang 100% real. Feel kind of thirsty? I need a... Dan sebelum ketahuan jika ada pembunuhan, Sky pun berusaha menghapus darah yang berceceran pada bajunya. Ya mana bisa gitu mbak, makin rinsu aja kagak bisa hilang itu. Dan setelah mengganti pakaiannya, Sky pun berusaha kabur dari klinik meskipun dijaga ketat oleh seorang ladusing. Sky? Dengan tololnya, Joshua pun melihat pakaian Sky yang berisikan darah sehingga membuat kepanikan di rumah sakit. Dan dengan menodongkan senjata, kini Sky pun bisa kabur dari klinik sampai ia bertemu dengan Gemma yang kemudian kabur lagi menggunakan mobil ibunya bersama Gemma. Kala itu Sky meminta bertemu dengan Morris yang lokasinya jauh di selatan, namun baru aja berjalan sejauh rendang Willy Sublim yang hilang.
Tiba-tiba Sky mendapatkan telepon dari Gemma yang sungguh membuatnya bagong karena selama ini Gemma belum pernah bertemu dengan Sky sejak setahun lebih. Dan saat melihat ke sebelahnya, ternyata Gemma yang ini adalah sosok Jurik Mama Rika jauh sebelum Kebo Iwo mempreteli beat racingnya, yang dimana dengan jantung mendak-dikduk ser, Sky pun mencoba berpikir kalau ini hanyalah ilusi. Hingga akhirnya ia berhasil keluar dari genjutsu Jurik Mama Rika karena ternyata selama ini yang mengendarai mobil adalah dia sendiri. Tak berselang lama, akhirnya Sky sampai di tempat Morris. Tempat akan dilakukan eksperimen pemberhentian jantung untuk sementara. Bahkan kata Morris, otak Sky nantinya akan dibekukan untuk bisa dihidupkan kembali. Wadaw, NASA pun ketar-ketir melihat penelitian Morris anjing. Freezer door latches. Di sana Sky pun dibiarkan di dalam freezer raksasa sendirian sampai akhirnya makhluk Jurik itu berada tepat di atasnya. Morris! Ternyata sosok Jurik Mama Rika itu berubah menjadi Sky keluaran tahun lawas masih menggunakan obat tidak halalnya. Anjing, ini film apaan gue review saat? Dengan kegege-gemingannya, si Sky pun berhasil menggigit jari si Jurik sampai putus, yang kemudian menancapkan suntikan bius ke lehernya sehingga si Jurik tak bisa menakutinya lagi. Lah, kok nggak tidur-tidur? Usut punya usut, ternyata apa yang dipegang oleh Sky bisa dimanipulasi oleh si Jurik, karena Sky sedang berada di dalam dunia genjutsu selevel Uchiha. Kala itu Sky dimasukkan ke sebuah ruangan yang membuatnya tiba-tiba berflicker ke dalam sebuah konser. Tapi tiba-tiba muncullah raja terakhir yaitu kembarannya sendiri, cuman minusnya memiliki senyuman perusaha saldo dana karena di dalam tubuhnya itu keluarlah sebuah monster. Ini film horor, psikopat atau alien anjing? Tak lama kemudian tiba-tiba pertunjukan selesai, begitu juga dengan sosok Jurik di depan Sky. Karena kini Sky bukan lagi dihantui Jurik, melainkan Jurik itu udah 100% berada di dalam dirinya. Oleh sebab itu, film ini pun ditutup dengan kematian Sky dengan cara menggeprek-geprek dirinya memakai sebuah mic, hingga membuat para penonton terbagongkan dan film pun tamat. Oke, pesan immortality-nya di sini, jadi jika kita sudah terkenal atau banyak uang, sebaiknya uangnya dipakai untuk hal-hal yang positif, contohnya bagi-bagi rendang 300 km. Jangan sampai uang itu dipakai berkegiatan negatif seperti contohnya Sky, yang niat hati membeli obat terharam di dunia malah berujung menjadi inang iblis Jurik Mama Rika, hingga membuat ketenarannya menjadi pudar serta nyawanya ikutan pudar. Oke, gua Wisnu, stay wakwa guys.